Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Majid. Pada video kali ini, saya ingin menjelaskan tentang koneksi antar materi pada modul 2 pelajaran sosial dan emosional. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan dua pembimbing saya. Pertama, Bapak Juari SPDMA sebagai fasilitator. Yang kedua, Ibu Safina Ramawati SPDMB sebagai pengajar. Ini dimulai dari pertanyaan pemasuk di LMS. Yang pertama, apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Yang kedua, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul? Untuk menjawab pertanyaan pertama, saya akan mulai dari aspek pengetahuan. Pada aspek pengetahuan, saya memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep dan pentingnya KSE dalam pendidikan. Ini dua, memahami 5 KSE, kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, dan bagaimana KSE tersebut dapat membawa siswa. Yang ketiga, mengetahui berbagai strategi dan metode semakin dan dalam belajar. Yang kedua, pada aspek keterampilan. Untuk keterampilan sebagai pemimpin pembelajaran, saya akhirnya dapat yang pertama menciptakan lingkungan belajar yang aman dan suportif secara sosial dan emosional. Yang kedua, membangun hubungan yang positif dengan siswa dan rekan guru. Yang ketiga, memfasilitasi pembelajaran sosial dan emosional pada siswa. Yang keempat, memberikan umpan balik dan dukungan kepada siswa tentang perkembangan mereka. Yang kelima, menerapkan strategi untuk mencegah dan meningkatkan tersebut. Pada aspek sikap, sebagai pemimpin pembelajaran, saya semakin sadar tentang diri dan juga menerapkan KSE dalam diri sendiri. Yang kedua, berempati dan pengertian terhadap orang lain. Yang ketiga, terbuka terhadap umpan balik dalam pembelajaran. Yang keempat, komitmen untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan ramah. Yang kelima, fokus pada pengembangan holistik siswa meliputi baik akademis, sosial, dan juga emosional. Pertanyaan yang kedua, jawabannya adalah kaitan antara modul 2.2 dengan modul sebelumnya. Yang pertama, kaitan antara modul 2.2 dengan modul 1. Pembelajaran sosial dan emosional PE selaras dengan filosofi Ki Hajar Dewantara karena menekankan pengembangan karakter dan potensi murid secara menyeluruh, memandang murid sebagai individu yang utuh, dan mendorong mereka untuk belajar secara mandiri dan juga bertanggung jawab. Hubungan dengan modul 1.2, nilai-nilai dan peran penggerak dalam pembelajaran sosial dan emosional saling kaitan erat, di mana saya memfokus nilai-nilai yang selaras dengan profil guru penggerak dan memperkuat peran mereka sebagai pemimpin pembelajaran yang memfasilitasi pengembangan STEM. Yang berikutnya, hubungan dengan modul 1.3, visi guru penggerak yang berfokus pada murid dan komunitas belajar, jalan dengan dalam mengembangkan potensi murid dan memfasilitasi pembelajaran sosial dan emosional mereka. Hubungan antara modul 2.2 dengan modul 1.4, pembelajaran sosial dan emosional, memiliki hubungan erat dengan modul budaya positif dan sekolah. Dalam program guru penggerak dapat berkontribusi dalam membangun budaya sekolah yang positif dan juga inklusif, di mana murid merasa aman, hormati, dan juga didukung. Yang kelima, hubungan antara modul 2.2 dengan modul 2.1 dengan fokus pada kebutuhan belajar individu murid secara holistik selaras dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi yang menekankan diferensiasi pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid yang beragam. Situasi PSE di dalam pembelajaran yang berdiferensiasi memungkinkan guru untuk merancang strategi pembelajaran yang tidak hanya menunjang aspek akademis,
tapi juga aspek sosial dan emosional. Kemudian melanjutkan pertanyaan yang ada di MIS, terus mempelajari modul ini saya berpikir bahwa enggak, dalam mempelajari modul ini tuntas. Sebelum mempelajari modul ini, saya mengira bahwa modul PSE hanya berfokus pada emosional murid, seperti mengelola emosi dan membangun hubungan sosial. Yang kedua, kurang relevan dengan pembelajaran akademis. Saya juga berpikir bahwa PSE kurang relevan dengan pembelajaran akademis dan memiliki dampak yang signifikan terhadap prestasi belajar murid. Yang ketiga, sulit diterapkan. Saya mengkhawatirkan kesulitan dalam menerapkan modul kelas karena membutuhkan perubahan pola pikir dan strategi mengajar yang sudah mempelajari modul ini akan membutuhkan pemahaman baru tentang pentingnya membangun sosial dan emosional murid dalam proses belajar dengan pendekatan holistik yang mendukung pembelajaran akademis dan menyediakan metode strategi yang mendukung kelas berkaitan dengan belajar dan kualitas dari sudah mempelajari modul PSE ini memberikan pemahaman baru tentang pentingnya pengembangan sosial dan emosional murid dalam proses belajar mengajar. Karena dengan pembelajaran PSE ini dapat secara utuh mengembangkan potensi siswa dengan pembelajaran holistik yang mendukung pembelajaran akademis dan juga menyediakan berbagai strategi yang untuk semakin membuat warna baru dan kembangkan murid. Ya, kaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu sekolah untuk meningkatkan kompetensi dan kemampuan kebiasaan psikologis well-being. Tiga hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah tiga hal penting yang saya pelajari untuk meningkatkan kompetensi akademis dan kebiasaan psikologis adalah tiga hal mendasar yang perlu dilakukan adalah yang pertama, mengembangkan yang murid, yang kedua, menciptakan lingkungan belajar yang aman dan sportif, serta yang ketiga, membangun kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan komunitas. PSE menjadi fondasi penting di murid belajar berkembang. Modul PSE membekali mereka dengan berbagai keterampilan PSE yang esensial. Lingkungan belajar yang aman dan suportif dapat meningkatkan rasa nyaman dan daya diri murid, mendorong mereka untuk lebih terlibat dalam pembelajaran. Kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan komunitas menciptakan sistem pendukung yang kuat bagi murid, membantu mereka mencapai potensi penuh. Ketiga poin ini saling kaitan dan berkontribusi pada banyak sekolah yang ideal. Berikutnya pertanyaan yang terakhir kaitan dengan nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah. Yang A, bagi murid, yang B, bagi murid. Yang pertama, mengembangkan PSE, mengintegrasikan kegiatan pembelajaran PSE untuk pemasaran dalam kurikulum, mungkin melalui lingkaran kelas, memecahan masalah kolaboratif, dan kegiatan membangun karakter. Kedua, memberikan kesempatan bagi murid berlatih dan menerapkan keterampilan PSE dalam berbagai situasi sekolah. Yang ketiga, memberikan umpan balik dan penghargaan yang positif, perilaku yang menunjukkan komitmen yang kuat. Berikutnya, menciptakan lingkungan belajar yang aman dan suportif. Dalam hal ini, berikutnya adalah menerapkan kebijakan anti-intimidasi dan bullying secara konsisten. Yang kedua, menciptakan ruang kelas yang inklusif dan ramah sama murid. Yang ketiga, mengembangkan hubungan yang positif dan suportif dengan murid. Yang keempat, mengajarkan murid yang menyelesaikan konflik secara damai dan konflik. Terkait dengan meningkatkan partisipasi dan kepemimpinan murid, yang pertama, memberikan kesempatan bagi murid untuk terlibat dalam keterampilan kelas dan sekolah. Yang kedua, mendorong murid untuk mengambil peran kepemimpinan dalam berbagai kegiatan sekolah. Yang ketiga, memberikan penghargaan atas partisipasi dan kontribusi murid dalam komunitas sekolah. Bagi rekan jawab saya, yang pertama, meningkatkan pemahaman tentang PSE. Dalam hal ini mengadakan seleksi tentang PSE untuk semua guru dan staf sekolah. Yang kedua, berbagi informasi dan sumber daya tentang PSE dengan lewat. Yang ketiga, mendiskusikan strategi dan praktik baik untuk meningkatkan PSE.
terkait dengan meningkatkan kolaborasi antar guru. Yang pertama, bekerja sama untuk mengembangkan dan menerapkan kurikulum yang integrasi, berbagi ide dan strategi pembelajaran satu sama lain. Yang berikutnya, memberikan dukungan dan bimbingan kepada rekan sejawat dalam menerapkan kelas. Itulah koneksi antar materi yang bisa saya. Pemaparan saya tentang koneksi antar materi pada modul 22 ini. Kurang lebihnya saya mohon